Namaku Wong Fei Hung, seorang Muslim. Tapi pemerintah komunis Cina dan dunia perfilman mengkafirkan aku dengan mengaburkan agamaku dan leluhurku. Berikut ini cerita perjalanan hidupku. Di tengah lanskap kota Foshan, Provinsi Guangdong, tahun 1847, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak dikenal sebagai salah satu legenda dalam sejarah bela diri Tiongkok, Wong Fei Hung. Ia terlahir dalam keluarga sederhana, namun syarat dengan kehormatan dan warisan yang luar biasa. Ayahnya, Wong Keiyi, adalah seorang tokoh terkemuka dari kelompok bela diri legendaris 10 Harimau Kanton, 10 Tigers of Canton, sekelompok pendekar dari Guangdong yang dikenal tidak hanya karena keahlian mereka dalam bertarung, tetapi juga karena sikap mereka yang menjunjung tinggi keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dari usia sangat dini, Wong Fei Hung tumbuh dikelilingi oleh dunia bela diri. Ia bukan anak yang besar dengan kenyamanan materi, tetapi ia dibesarkan dalam lingkungan disiplin, tangguh, dan sangat menghargai ilmu. Sejak umur 5 tahun, ia sudah mulai menyerap teknik dasar bela diri dari sang ayah. Tapi, lebih dari sekedar mengajarkan pukulan dan tendangan, Wong Keiyi menanamkan prinsip-prinsip moral mendalam kepada putranya. Di balik kekuatan fisik yang terlatih, terdapat kehendak untuk melindungi yang lemah, menjaga kehormatan diri, dan tidak menyalahgunakan ilmu. Foshan pada pertengahan abad ke-19 bukanlah tempat yang tenang. Ketidakstabilan sosial dan politik akibat kekaisaran Qing yang mulai melemah, disusul masuknya kekuatan asing dan perdagangan opium, membawa keresahan di kalangan rakyat. Dalam dunia yang mulai tidak menentu itu, para pendekar seringkali menjadi pelindung masyarakat dari tekanan pemerintah lokal yang korup, dari tuan tanah yang sewenang-wenang, hingga preman jalanan. Wong Fei Hung sejak kecil menyaksikan peran ayahnya dalam menengahi, melindungi, dan menyembuhkan orang-orang dari luka fisik dan luka batin. Pada masa kecilnya pula, Wong Fei Hung diperkenalkan dengan pengobatan tradisional. Sebagai tabib keliling, Wong Keiyi sering mengajak putranya dalam perjalanan-perjalanan jauh. Dari desa ke desa, mereka menolong rakyat kecil, menyembuhkan demam, luka, patah tulang, hingga membantu kelahiran. Disinilah kepribadian Wong Fei Hung terbentuk, seorang petarung yang bukan untuk memamerkan kekuatan, tetapi untuk merawat dan menjaga kehidupan. Beberapa kalangan Hui Muslim di Guangdong, yang merupakan etnis minoritas Muslim di Tiongkok Selatan, meyakini bahwa Wong Keiyi berasal dari komunitas mereka. Meskipun tidak ada dokumen resmi yang tersisa, sebagian karena kebijakan pemerintahan komunis Tiongkok pasca 1949 yang menyapu bersih catakan agama, silsilah lisan di antara beberapa keluarga Hui tetap menyebut nama keluarga Wong sebagai bagian dari komunitas yang dulunya memeluk Islam. Sikap hidup Wong Fei Hung yang menjunjung keadilan, menolak mencelakai orang lemah, tidak meminum alkohol, dan menjauhi maksiat, menjadi salah satu dasar dugaan kuat identitas spiritual keluarganya. Dalam sebuah catatan lisan yang diyakini berasal dari murid-murid generasi awal Po Chilam, nama klinik dan perguruan bela diri yang nanti akan didirikan Wong, ada kutipan yang disampaikan sebagai wasiat dari sang ayah kepada Wong Fei Hung. Kau boleh menundukkan 10 orang dalam satu jurus, tapi lebih utama jika kau mampu menahan satu pukulan demi menyelamatkan seorang miskin dari ketidakadilan. Nilai ini sejalan dengan semangat Islam yang menempatkan keadilan dan kasih sayang di atas ego dan amarah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Hadis Bukhari dan Muslim. Prinsip-prinsip inilah yang sejak dini membentuk karakter Wong Fei Hung, seorang pendekar masa depan yang bukan hanya ditakuti karena ilmunya, tetapi juga dicintai karena hatinya. Memasuki usia remaja, Wong Fei Hung telah berkembang menjadi pemuda tangguh yang tenang dan bijak.
Di usia sekitar 13 tahun, ia sudah mempelajari dan menguasai dasar-dasar bela diri Hungakuen, aliran bela diri yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam kalangan rakyat Kanton. Dengan dasar kuat dari sang ayah, Wong Keying, dan pengaruh dari lingkungan sekitar yang penuh gejolak sosial, Fei Hung tumbuh bukan sebagai anak biasa. Ia adalah kombinasi antara kecerdasan praktis, fisik terlatih, dan hati yang lembut terhadap penderitaan orang lain. Pada masa itu, Tiongkok berada dalam situasi genting. Dinasti Qing yang berasal dari etnis Manchu sedang mengalami kemunduran, ditandai dengan kelemahan pemerintahan dan makin kuatnya pengaruh asing. Perjanjian-perjanjian yang merugikan rakyat, masuknya opium secara masif, serta korupsi birokrasi menyebabkan banyak daerah, termasuk Guangdong, berada dalam tekanan ekonomi dan sosial. Dalam situasi seperti itu, banyak pendekar justru menjual ilmunya untuk menjadi pengawal tuan tanah atau komplotan kriminal. Namun tidak demikian dengan keluarga Wong. Di usia sekitar 16 tahun, Wong Fei Hung mulai terlibat dalam latihan-latihan tingkat lanjut, termasuk teknik legendaris No Shadow Kick, tendangan tanpa bayangan. Kemampuannya memadukan teknik cepat dan kuat dengan gerakan elegan membuatnya menonjol. Namun ayahnya tidak pernah membanggakan kekuatan sebagai tujuan. Sebaliknya, ia sering memperingatkan anaknya, bela diri sejati bukan untuk menunjukkan kehebatan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan menegakkan yang hak. Memasuki usia dewasa, Wong Fei Hung telah mencapai tahap matang dalam ilmu bela diri dan pengobatan. Tahun demi tahun, ia tak hanya menimba ilmu dari ayahnya, Wong Keying, tetapi juga dari beberapa pendekar tua dan tabib rakyat di wilayah Kanton. Keputusannya untuk mendirikan Po Chilam, sebuah tempat yang menggabungkan klinik pengobatan dan perguruan bela diri, menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Po Chilam berdiri di jantung kota Guangzhou, ibu kota provinsi Guangdong. Bukan hanya bangunan fisik, tempat itu mencerminkan filosofi hidup Wong Fei Hung. Kekuatan harus disandingkan dengan kasih sayang, dan pengobatan adalah bagian dari perlawanan terhadap kezoliman struktural. Di sana, ia merawat rakyat miskin yang terluka akibat penindasan atau kecelakaan kerja, sekaligus melatih mereka membela diri dari ancaman para pemeras, preman, atau prajurit lokal yang korup. Po Chilam bukan tempat sembarangan. Di dalamnya tidak diajarkan sekedar teknik bertarung, tetapi juga kode etik. Jangan menyerang yang lemah. Jangan mencari keuntungan dari penderitaan orang lain. Gunakan ilmu hanya bila terpaksa. Disinilah kita melihat salah satu sisi terdalam Wong Fei Hung. Ia adalah seorang pendidik jiwa. Murid-muridnya datang dari latar belakang miskin, sebagian besar yatim, pedagang keliling, buruh pelabuhan, atau anak-anak yang kehilangan tempat di dunia. Namun bagi Wong, semua adalah manusia yang harus dibina, bukan disisihkan. Ia memanggil mereka dengan sebutan adik-adik, bukan anak buah. Dalam salah satu pelatihan, seorang murid muda yang bertubuh lemah bertanya, "Shifu, apa gunanya saya belajar bela diri kalau tubuh saya tak sekuat yang lain?" Wong menjawab dengan tenang, "Tanganmu mungkin lemah, tapi hatimu bisa kuat. Bela diri dimulai dari dalam." Nilai-nilai semacam ini bukan sekedar kearifan lokal. Ia sangat sejalan dengan ajaran Islam bahwa kekuatan sejati ada pada kesabaran dan niat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sabar dan pemaaf, sungguh itu termasuk hal-hal yang sangat dianjurkan Allah. Qs Asy-Syura 43. Banyak kisah tersebar tentang kemurahan hati Wong Fei Hung di Po Chilam. Ia tak pernah menolak orang sakit meskipun tidak mampu membayar. Bahkan seringkali ia yang menanggung sendiri biaya pengobatan dan ramuan. Jika orang miskin datang lapar, ia beri makan. Jika datang takut, ia beri penguatan. Ia bukan hanya tabib, tapi pelindung dan sahabat bagi mereka. Namun, di sisi lain, Wong Fei Hung juga keras terhadap murid yang sombong.
Ia tak segan mengusir siapapun yang mencoba menggunakan ilmunya untuk menyombongkan diri di jalanan atau bertarung demi uang. Bagi Wong, hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan ilmu bela diri. Jika tanganmu digunakan untuk menyakiti sesama, maka hatimu lebih berbahaya dari pedang, ujarnya suatu hari. Dari Pocilam pula, banyak pendekar masa depan dilahirkan, termasuk nama-nama besar seperti Lam Sai Wing dan Liung Fun, yang kelak membawa ajaran dan teknik Wong Fei Hung keluar Guanzhou. Namun, tak ada satupun dari mereka yang menyaingi kedalaman moral sang guru. Pocilam menjadi simbol perlawanan damai di tengah pergolakan Qing yang mulai rapuh. Ketika pemerintah lokal mengintimidasi rakyat atau saat para pedagang asing mempermainkan harga kebutuhan pokok, rakyat kecil datang ke Wong Fei Hung bukan hanya untuk belajar bertarung, tapi juga untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Ia sendiri menolak bergabung dalam politik atau kelompok perlawanan bersenjata. Namun, ia selalu menanamkan semangat pembelaan diri dan keberanian moral. Dalam beberapa sumber lisan dari komunitas Hui Guangdong, disebutkan bahwa Wong Fei Hung sering mengutip pernyataan bernuansa tauhid. Jangan takut pada manusia yang zalim, karena Tuhan yang Maha Adil lebih besar dari segalanya. Hari-hari Wong di Pocilam adalah potret dari keseimbangan hidup, antara ilmu dan amal, antara pertarungan dan pengobatan, antara ketegasan dan welas asih. Dan tempat itu, lebih dari sekedar sekolah atau klinik, adalah wadah bagi ratusan jiwa untuk bertumbuh menjadi manusia merdeka, bukan hanya dari penindas, tetapi juga dari hawa nafsu sendiri. Pada akhir abad ke-19, Tiongkok mengalami periode yang paling tidak stabil dalam sejarahnya. Dinasti Qing semakin melemah di tengah hantaman kekuatan kolonial asing dan pemberontakan dalam negeri. Pemerintah lokal menjadi alat tekanan, bukan pelindung. Para pejabat dan tentara bayaran sering memeras rakyat kecil dengan dalih pajak, sementara perusahaan asing menancapkan pengaruh ekonomi dan budaya dengan dukungan senjata. Dalam situasi seperti ini, rakyat biasa seringkali tidak punya pilihan selain pasrah atau mencari perlindungan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berani. Di antara sedikit orang yang berani menyuarakan dan membela hak rakyat, nama Wong Fei Hung menonjol sebagai simbol perlawanan yang bermartabat. Pocilam, klinik dan perguruan miliknya, bukan hanya menjadi tempat berlatih dan berobat. Tempat itu berubah menjadi pusat komunitas rakyat kecil. Wong membuka pintunya untuk siapapun yang mengalami ketidakadilan, dari petani yang ditipu tuan tanah, buruh pelabuhan yang diperas, hingga perempuan yang dipukul tentara. Namun, ia tidak mengangkat senjata secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan pembelaan harus dilakukan dengan niat yang benar dan proporsional. Kita tidak membalas dengan dendam, tapi berdiri karena kebenaran, ujarnya dalam sebuah pelatihan murid senior. Salah satu insiden paling dikenang adalah ketika sekelompok preman bayaran dari pemerintah lokal mendatangi pasar rakyat di Guangzhou, memeras para pedagang kecil dengan dalih pajak. Ketika beberapa pedagang mencoba melawan, mereka dipukuli dan barang dagangannya dihancurkan. Dalam keadaan itu, perwakilan pasar mendatangi Wong Fei Hung. Ia tidak langsung bereaksi dengan kekerasan. Ia menyelidiki, mengirim murid-muridnya untuk mengkonfirmasi kebenaran, lalu mengirim surat resmi kepada pejabat distrik. Namun surat itu diabaikan. Barulah kemudian Wong memutuskan bertindak. Ia datang sendiri ke pasar, diiringi beberapa muridnya. Tanpa banyak bicara, ia menghadapi para preman itu. Dengan tangan kosong, ia melumpuhkan mereka satu persatu. Tidak mematikan, tapi cukup membuat mereka jera. Setelah itu, Wong tidak membanggakan tindakannya. Sebaliknya, ia berpesan, "Kalian bukan pahlawan jika bertarung untuk kepuasan pribadi, tapi kalian adalah pelindung jika bertarung untuk menyelamatkan orang lain." Sikapnya ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam, seperti disebut dalam Al-Quran. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Qs Al-Maidah ayat 8.
Wong Fei Hung juga menolak keras segala bentuk balas dendam. Ia menanamkan pada murid-muridnya bahwa kekuatan bela diri adalah amanah, bukan hak. Ia pernah menghukum muridnya sendiri yang memukul orang karena penghinaan kecil. Hukuman itu bukan fisik, tetapi pengusiran dari pelatihan selama 3 bulan dan tugas merawat pasien-pasien miskin di klinik sebagai bentuk introspeksi diri. Dalam setiap tindakan pembelaannya, Wong selalu mempertahankan etika, tidak menyerang lebih dulu, tidak menyakiti yang sudah menyerah, dan tidak mempermalukan lawan di depan umum. Bahkan ketika menghadapi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan, ia tetap menjaga martabat dan tidak mencaci. Pada masa-masa genting, Wong juga dikenal sebagai pelindung komunitas Hui dan minoritas di Guangzhou. Banyak di antara mereka yang datang kepadanya untuk perlindungan karena diskriminasi yang mulai meluas. Wong tidak memandang agama atau asal-usul. Ia menerima siapapun yang mencari keadilan. Menurut beberapa kisah turun-temurun, ia pernah berkata, "Jika engkau hidup di tengah kegelapan, maka jadilah lentera. Jika engkau hidup di tengah perpecahan, maka jadilah penenang. Bukan karena siapa dirimu, tapi karena siapa Tuhanmu." Dalam kalangan muridnya, kata-kata itu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan tauhid karena Wong juga dikenal menolak menyembah berhala sebagaimana praktik spiritual umum di sekitarnya. Ia hidup dengan prinsip kesederhanaan, menghindari perayaan besar, dan tidak pernah melakukan ritual sesajen seperti pendekar-pendekar lainnya. Hal ini memperkuat keyakinan sebagian masyarakat bahwa Wong Fei Hung memegang keyakinan tauhid murni yang jejaknya kini hanya tersisa dalam lisan dan nilai-nilai hidupnya. Wong bukan revolusioner dalam makna politis. Ia tidak memimpin pemberontakan atau mengangkat senjata melawan kekaisaran. Tapi keberanian moralnya, pengaruhnya yang luas, dan keberpihakannya pada rakyat menjadikannya figur yang ditakuti oleh penguasa dan dicintai oleh rakyat. Nama Wong Fei Hung yang semakin harum di tengah rakyat, perlahan juga menjadi duri bagi penguasa lokal dan kekuatan-kekuatan asing yang bercokol di Tiongkok bagian selatan. Di balik sanjungan rakyat, muncul ketidaknyamanan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh keberadaan sosok yang tidak bisa dibeli, tidak mau tunduk, dan tidak pernah mencari keuntungan pribadi dari situasi politik yang kacau. Sekitar tahun 1900-an, situasi politik di Guangzhou makin tegang. Setelah kegagalan gerakan Boxer Rebellion melawan kolonialisme asing dan pemerintah Qing yang lemah, aparat keamanan mulai memperketat kontrol terhadap tokoh-tokoh yang dianggap punya pengaruh besar di tengah masyarakat. Wong Fei Hung, yang selalu membela rakyat kecil dan secara terbuka menolak kerjasama dengan otoritas korup, menjadi target pengawasan. Suatu hari, dalam sebuah insiden yang tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam dokumen resmi, Po Chilam dibakar oleh pihak tidak dikenal. Banyak yang meyakini bahwa pembakaran itu adalah ulah aparat setempat atau kaki tangan pengusaha asing yang terusik dengan keberadaan Wong dan murid-muridnya. Tidak ada bukti tertulis, tetapi para saksi mata dan murid-murid Wong kala itu mengisahkan bahwa mereka melihat orang-orang bersenjata menyusup pada malam hari, lalu menyiram minyak ke dinding kayu dan membakar bangunan itu tanpa peringatan. Wong Fei Hung saat itu tidak berada di lokasi. Ia sedang menangani pasien di desa luar kota. Saat kembali, ia hanya bisa berdiri di hadapan abu dan arang yang tersisa. Namun yang paling menyayat adalah tuduhan yang datang menyusul tragedi itu. Pemerintah menyebarkan desas-desus bahwa Po Chilam digunakan sebagai tempat menyimpan senjata dan markas kelompok anti-Qing. Beberapa murid Wong ditangkap dan sejumlah lainnya menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan seperti itu, mudah bagi seseorang untuk membalas atau menyerukan pemberontakan. Tapi Wong Fei Hung memilih jalan lain, diam, sabar, dan terus bekerja dengan tangan kosong. Ia membuka kembali praktek pengobatannya di tempat kecil dan melanjutkan pelatihan muridnya secara tertutup. Kepada murid-murid yang tersisa, ia berkata, "Apimu telah membakar tempat ini, tapi tidak akan membakar niatku.
rumah sejati bukan pada bangunan, tapi pada kebenaran yang kau pegang. Sikapnya mengingatkan kita pada ajaran Islam tentang sabar dalam menghadapi fitnah dan ujian. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." QS Al-Baqarah 155. Satu persatu muridnya yang selamat kembali menghampirinya. Mereka menolak meninggalkan gurunya, meski kondisi telah berubah drastis. Wong tidak pernah menyalahkan mereka yang pergi. Ia paham bahwa fitnah bisa melumpuhkan siapa saja. Tetapi bagi yang bertahan, ia tekankan kembali. Kita bukan melawan dengan kebencian, tapi dengan konsistensi. Jika engkau tetap pada jalanmu, musuhmu akan letih sendiri. Peristiwa ini menjadikan Wong Fei Hung semakin dikenal, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kekuatan moralnya. Bahkan tokoh-tokoh revolusioner seperti Sun Yat-sen yang mulai mengorganisasi perubahan besar di Tiongkok menaruh hormat padanya, meskipun Wong tidak pernah ikut dalam politik terbuka. Yang membuat Wong Fei Hung berbeda dari pendekar lainnya adalah keteguhan akhlaknya saat dia dizolimi. Ia tidak hanya kehilangan tempat, murid, dan nama baiknya, tetapi juga kepercayaan dari sebagian masyarakat yang termakan isu. Namun ia tetap berdiri. Dalam sebuah pertemuan kecil, ketika muridnya menanyakan apakah semua ini tak membuatnya goyah, ia hanya berkata, "Jika kebenaranmu hanya kuat saat dipuji, maka itu bukan kebenaran. Tapi jika ia tetap kokoh saat dihina, itulah iman." Ucapan ini banyak diyakini berasal dari prinsip spiritual yang ia yakini diam-diam. Nilai tauhid yang menolak penyembahan terhadap kekuasaan atau pujian manusia. Ia tidak pernah berdoa keras-keras di depan umum, tetapi seringkali terlihat berdoa diam-diam sebelum mengobati pasien atau memulai pelatihan. Ia tidak membawa simbol agama tertentu, tetapi hidupnya adalah cerminan nilai-nilai ketauhidan, sabar, jujur, adil, dan tidak bergantung pada manusia. Tragedi dan fitnah itu tidak menjatuhkannya. Sebaliknya, peristiwa itu menjadikan Wong Fei Hung pribadi yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya seorang guru bela diri dan tabib. Ia adalah simbol perlawanan yang senyap namun kuat, api kecil yang tak padam di tengah badai. Setelah tragedi pembakaran Po Chilam dan berbagai fitnah yang menghantamnya, nama Wong Fei Hung bukannya redup, justru semakin bersinar. Kabar tentang kesabaran dan keteguhannya menyebar luas tidak hanya di kalangan rakyat kecil Guangzhou, tetapi juga menembus ke berbagai provinsi di selatan Tiongkok. Bahkan, beberapa tokoh revolusioner yang kelak menggulingkan dinasti Qing mulai menghormati Wong sebagai sosok panutan moral, walau ia sendiri tak pernah menyatakan sikap politik terbuka. Tanpa klinik besar dan markas tetap, Wong mulai mengajar di tempat-tempat kecil, gang sempit, halaman rumah, atau pelataran masjid komunitas Hui yang simpatisan. Ia juga tetap membuka praktik pengobatan secara sederhana. Kadang, pasien datang bukan untuk disembuhkan secara fisik, tapi untuk mencari nasihat batin. Disinilah ketokohannya menjelma lebih dari sekedar pendekar, ia menjadi pembimbing hidup. Ilmu tertinggi bukanlah menumbangkan lawan, tapi menumbuhkan manusia lain dari kebingungan menuju cahaya. Begitulah cara Wong menjawab ketika ditanya tentang tujuan dari semua pelatihan yang ia jalani. Dalam diri Wong Fei Hung, bela diri bukan ajang kekuatan, melainkan jalan spiritual, mendekatkan diri kepada kebenaran, keadilan, dan Tuhan. Keahliannya dalam teknik bela diri Hungga juga berkembang. Ia menyempurnakan shadowless kick, tendangan tanpa bayangan, sebuah teknik cepat dan tepat yang tidak terdeteksi mata lawan. Ia menggabungkan kekuatan kuda-kuda yang stabil dengan kelincahan langkah, sebuah ciri khas yang menjadikan jurus itu ditakuti dan dikagumi. Namun Wong selalu mengingatkan, satu tendangan yang membuatmu angkuh lebih berbahaya dari 1000 musuh di luar sana. Ia mengatur latihan bukan hanya untuk otot, tapi juga untuk jiwa.
Setiap kelas diawali dengan perenungan dan diakhiri dengan doa yang tidak lantang, tetapi penuh kekhusyukan. Para murid menyadari bahwa dalam sikapnya, Wong menyembunyikan kebiasaan zikir yang tak biasa di kalangan Tionghoa kebanyakan. Ia tidak membawa jimat, tidak menyalakan dupa, tidak melakukan ritual tradisi Tao, tetapi memegang prinsip hidup yang bersih dari syirik. Kegiatan Wong yang semakin dihormati ini membawa perhatian dari banyak pihak, termasuk pengamat dari komunitas Muslim Hui yang menganggap Wong sebagai pendekar tauhid tersembunyi. Meskipun tak ada dokumen resmi tentang pengakuan keislamannya, banyak hal dalam praktik hidupnya menunjukkan identitas spiritual yang sangat dekat dengan nilai Islam. Ia tidak pernah terlihat minum alkohol. Ia selalu membela komunitas minoritas. Ia menjaga kehormatan perempuan dengan ketat, dan ia menolak menjadikan bela diri sebagai ajang pertunjukan berbayar. Ketika seorang pejabat Tiongkok menawarkan hadiah dan posisi resmi agar Wong melatih pasukan istana, ia menolak tegas. Bagi Wong, ilmu bukan untuk dijual pada kekuasaan. Ilmu seperti air, jernih, bebas, dan tidak bisa dibeli. Di usia 50-an, Wong Fei Hung telah melatih lebih dari 500 murid. Di antaranya nama-nama yang kelak dikenal luas seperti Lam Sai Wing, seorang pendekar dan juga penulis buku teknik Hungga, serta Liong Fun, yang dikenal karena membumikan ajaran moral Wong di lingkungan pelabuhan-pelabuhan keras Guangzhou. Wong juga mulai banyak diminta untuk memberikan penilaian dalam sengketa sosial di kampung-kampung. Ia bukan hakim, tetapi kehadirannya dihormati oleh semua pihak karena keadilannya. Dalam berbagai keputusan, ia selalu mengedepankan rahmah, bukan dendam. Jika engkau benar, jangan angkuh. Jika engkau salah, jangan berkelit. Jika engkau bingung, minta pada Tuhan yang Maha Mengetahui. Kalimat ini menjadi semacam wasiat moral bagi murid-muridnya. Tahun-tahun itu menjadi masa keemasan Wong sebagai sosok yang bukan hanya mewariskan jurus, tetapi menanamkan prinsip hidup. Dalam ketiadaan pangkat dan gelar, ia justru menjadi pemimpin. Dalam kesunyian dan tanpa sorotan, ia menjadi suluh. Dan dari keterasingan itulah, ketokohannya menjulang tanpa perlu diangkat-angkat. Sebagaimana firman Allah, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu." Quran Asy-Syu'ara 215. Dalam dunia yang gemar mencari popularitas, Wong Fei Hung mengajarkan sebaliknya, bahwa kehormatan tidak dibangun dengan panggung, tetapi dengan amal. Memasuki dekade kedua abad ke-20, Tiongkok berada di tengah pusaran perubahan yang luar biasa. Dinasti Qing akhirnya runtuh pada tahun 1911, mengakhiri lebih dari 2000 tahun kekuasaan kekaisaran. Sun Yat-sen memproklamirkan berdirinya Republik Tiongkok dan babak baru sejarah pun dimulai. Namun perubahan politik tidak serta-merta membawa ketenangan. Justru sebaliknya, negara terjerumus ke dalam periode panjang kekacauan, perang antar faksi, dan perebutan kekuasaan. Dalam situasi yang tidak menentu ini, Wong Fei Hung yang kala itu telah memasuki usia lebih dari 60 tahun memilih menjauh dari hiruk-pikuk politik. Ia menyaksikan pertumpahan darah di jalanan Guangzhou, melihat betapa orang-orang saling membunuh atas nama ideologi, kekuasaan, dan ambisi. Tapi ia tidak terpancing. Wong tetap pada prinsipnya, membangun manusia, bukan menghancurkan lawan. Kemenangan sejati adalah ketika engkau mampu menyelamatkan jiwa, bukan hanya mengalahkan tubuh. Wong mengurangi aktivitas fisik, namun tetap membuka pengobatan sederhana dan membimbing murid-murid dekat. Ia menolak tawaran dari partai-partai dan kelompok militer untuk bergabung atau menjadi pelatih pribadi. Baginya, ilmu yang ia miliki adalah amanah yang tidak boleh diperalat demi kepentingan kekuasaan. Ia berpesan pada muridnya, "Hari ini yang dikalahkan akan bangkit besok. Tapi jika engkau berlaku adil, engkau tak akan pernah dikalahkan, meski tak berkuasa."
Masa tua Wong dihabiskan dalam kesederhanaan. Ia hidup di rumah kecil yang terletak tak jauh dari sungai di pinggiran kota Guangzhou. Ia lebih banyak bermeditasi, membaca kitab-kitab kuno pengobatan, dan menerima pasien dalam jumlah terbatas. Masyarakat tetap mengunjunginya, bukan hanya untuk berobat, tetapi untuk meminta nasihat hidup. Dalam banyak kesempatan, Wong memberikan peringatan bahwa kekuatan tanpa iman akan membawa kehancuran. Meski tidak pernah secara terbuka berdakwah, para murid dan masyarakat sekitarnya menyaksikan bahwa ia menolak mengikuti ritual-ritual kepercayaan lokal yang identik dengan perdukunan, penyembahan arwah, atau persembahan pada dewa-dewa. Ia lebih sering berdoa dalam diam, menghadap arah barat, arah Ka'bah, sebagaimana tradisi para Hui Muslim yang telah menyebar di wilayah selatan sejak ratusan tahun sebelumnya. Ia menjadi penghubung antara kelompok mayoritas Han dengan minoritas Hui, menjembatani dengan keteladanan, bukan politik. Beberapa sejarawan lisan Hui menyebut bahwa Wong Fei Hung memperlihatkan ciri hidup seorang Muslim yang menyembunyikan keimanan karena fitnah zaman, namun tak pernah menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, menolong yang tertindas, menjaga kesucian diri, tidak meminum khamar, tidak menyembah selain Allah, dan tidak mencari kekayaan lewat jalan haram. Dalam satu momen menjelang akhir hayatnya, salah satu muridnya yang setia bertanya, "Shifu, jika nanti engkau tiada, siapa yang akan menggantikanmu?" Wong hanya menjawab, "Bukan aku yang penting, tapi kebaikan yang tetap hidup dalam dada kalian. Jika engkau menjaga niatmu bersih, itulah warisan terbesarku." Kata-kata itu mengandung makna spiritual yang dalam. Ia bukan hanya berbicara kepada muridnya, tetapi kepada generasi yang akan hidup setelahnya. Sebuah pesan abadi bahwa kebaikan harus dijaga, bukan dipamerkan, diwariskan, bukan dipolitisasi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalanmu." Hadis Muslim. Di masa tuanya, Wong Fei Hung benar-benar menjadi sosok yang jauh dari hingar-bingar. Ia menolak undangan tampil di panggung bela diri, menolak dihormati secara berlebihan, dan bahkan enggan difoto. Ia memilih menutup usia dengan ketenangan, meninggalkan dunia ini tanpa sorotan, namun dengan jejak yang dalam di hati rakyat. Meskipun nama Wong Fei Hung telah menjadi legenda dalam sejarah Tiongkok dan perfilman dunia, satu sisi dari kehidupannya tetap berada dalam bayang-bayang keraguan sejarah, agama, dan spiritualitasnya yang sebenarnya. Banyak literatur populer menggambarkan Wong sebagai pendekar Konfusius atau Taois, namun tak sedikit pula yang menyoroti keterkaitannya dengan komunitas Muslim Hui, sebuah komunitas yang telah lama tinggal dan berkembang di wilayah selatan Tiongkok, termasuk Guangzhou dan Foshan. Keluarga Wong berasal dari wilayah yang dikenal memiliki populasi Hui signifikan sejak masa dinasti Ming. Etnis Hui adalah kelompok Muslim Tionghoa yang memeluk Islam sejak masa penyebaran Islam melalui jalur sutra, dan banyak di antara mereka yang menjadi pedagang, tabib, dan pendekar. Menurut beberapa penelusuran dari komunitas Hui lokal, silsilah keluarga Wong mengandung nama-nama khas Hui. Beberapa versi lisan menyebutkan bahwa nama asli leluhur Wong Fei Hung berasal dari klan Hui yang pernah berhijrah dari barat Tiongkok ke Guangdong. Sayangnya, sejarah resmi yang terdokumentasi di bawah pemerintahan komunis Tiongkok pada abad ke-20 banyak yang diubah, dibersihkan atau dihapus. Referensi keagamaan dan identitas Islam dari tokoh-tokoh lokal dilenyapkan untuk menciptakan narasi patriotisme sekuler. Film-film tentang Wong Fei Hung yang diproduksi di era 1950-an hingga 1990-an juga menghapus sepenuhnya unsur spiritual Islam, menggantikannya dengan upacara Tionghoa tradisional. Namun, bukti lisan dan kesaksian para murid tua menyimpan sesuatu yang berbeda. Wong Fei Hung dikenal tidak pernah meminum alkohol, tidak pernah ikut dalam persembahan arwah, tidak membawa jimat atau benda perdukunan,
selalu menolak menghormati berhala, tidak mengikuti perayaan kepercayaan rakyat seperti Qingming atau ritual Feng Shui. Dalam lingkungan budaya Tiongkok masa itu, sikap seperti ini sangat tidak lazim, kecuali bagi komunitas Muslim Hui. Ia lebih memilih pola hidup yang bersih, disiplin, dan sederhana. Dalam beberapa kesempatan, ia juga terlihat menghindari makanan yang mengandung babi, serta menyembelih ayam atau kambing sendiri dengan cara yang mengikuti prinsip halal. Praktek yang dikenal oleh komunitas Hui sebagai tradisi warisan. Dalam pengajarannya, Wong Fei Hung sering menekankan konsep tauhid moral, yakni pengesahan dalam tindakan. Satu niat, satu tujuan, satu tanggung jawab. Ia pernah berkata, manusia bisa ditakuti karena ilmunya, dihormati karena hartanya, tapi hanya bisa dikenang karena amalnya. Ujaran ini sejalan dengan nilai Islam yang menekankan amal soleh sebagai warisan sejati. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Sebagian murid Wong yang berasal dari keluarga Hui menceritakan bahwa ia seringkali menasehati mereka dengan kalimat-kalimat yang mencerminkan kalam hikmah Islam. Tanganmu boleh berlumur darah karena perlawanan, tapi hatimu harus tetap putih karena niat. Lidah bisa bicara kebenaran, tapi amalmu yang membuktikannya. Beberapa peneliti independen dari komunitas Muslim Tionghoa bahkan berani menyatakan bahwa Wong Fei Hung adalah seorang Muslim Taqiyah, yaitu Muslim yang menyembunyikan identitasnya demi menghindari fitnah atau penindasan. Hal ini sangat mungkin, mengingat pada masa pemerintahan Qing dan awal Republik, komunitas Muslim berada di bawah tekanan keras. Mengungkap identitas sebagai Muslim bisa menghambat pengaruh sosial, bisnis, bahkan membahayakan keselamatan diri. Lebih jauh, praktik Wong yang lebih condong kepada amal dibanding ritual, kepada keadilan dibanding formalitas, serta keteguhan moralnya yang konsisten sepanjang hidup, menunjukkan sebuah pola spiritual yang kuat dan tertanam. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. H.R. Ahmad. Jika benar bahwa Wong adalah seorang Muslim yang hidup dalam bayang-bayang tekanan budaya dan politik, maka hidupnya menjadi cerminan dari hadis ini. Ia tidak memamerkan keyakinannya, tetapi menunjukkan Islam dalam tindakan. Ia tidak berdakwah dengan mulut, tetapi dengan karakter. Apakah sejarah akan mengakui sisi ini suatu hari nanti? Mungkin tidak, tapi seperti api kecil yang terus menyala di malam sunyi, kebenaran spiritual Wong Fei Hung tetap hidup dalam hati mereka yang mau melihat lebih dalam dari sekedar nama dan legenda. Pada tahun 1924, Guangzhou masih dalam keadaan bergolak. Perang antar faksi militer dan politikus lokal membuat suasana kota dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Di tengah hiruk-pikuk revolusi dan perubahan zaman, seorang pria tua menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ia bukan pejabat, bukan jenderal, bukan tokoh partai, namun kepergiannya mengguncang hati ribuan rakyat kecil di wilayah selatan Tiongkok. Pria itu adalah Wong Fei Hung, sang pendekar, tabib, dan guru kebajikan. Wong wafat dalam usia sekitar 77 tahun, dalam kondisi tubuh yang telah rentah, namun jiwa yang tetap kuat. Ia meninggal di Guangzhou, di sebuah kediaman sederhana tempat ia tinggal bersama beberapa murid dan kerabat terdekat. Tidak ada perayaan besar, tidak ada upacara kenegaraan, namun isak tangis rakyat kecil terdengar dari gang-gang sempit, dari pasar-pasar, dan dari rumah-rumah sederhana yang pernah merasakan uluran tangan lembut dan jurus perlindungannya. Kematian Wong Fei Hung bukan sekadar berakhirnya hidup seorang manusia. Ia adalah simbol zaman yang sedang ditinggalkan. Di saat dunia Tiongkok sedang berubah menjadi republik modern yang dipenuhi ambisi kekuasaan,
Kepergian Wong adalah pengingat bahwa nilai-nilai lama tentang kehormatan, pengabdian, dan keteguhan hati perlahan-lahan ikut terkubur bersama jasadnya. Penyebab pasti kematiannya tidak pernah dicatat secara rinci dalam dokumen resmi. Namun sebagian besar sejarawan sepakat bahwa ia wafat karena sakit tua dan kelelahan. Selama beberapa tahun terakhir hidupnya, Wong menderita penyakit kronis yang berkaitan dengan pernafasan dan sistem pencernaan, kemungkinan besar akibat aktivitas fisik berat selama puluhan tahun, serta kelelahan mental karena tekanan sosial yang panjang. Beberapa muridnya yang hadir saat-saat terakhir menceritakan bahwa ia masih sempat memberikan nasihat sebelum meninggal. Jagalah amalmu seperti kau menjaga napas. Jangan karena dunia kau rusak akhiratmu. Kalimat itu sangat mencerminkan kedalaman iman yang tersembunyi dalam dirinya. Ia tahu bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi gerbang menuju kehidupan yang lebih kekal. Sikap tenangnya menjelang ajal mencerminkan orang yang telah lama berdamai dengan takdir. Ia tidak takut mati karena hidupnya telah digunakan untuk menebar kebaikan dan membela yang lemah. Dalam ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." H.R. Ahmad. Jika ada satu orang yang mencerminkan hadis ini dalam konteks budaya Tiongkok, maka itu adalah Wong Fei-hung. Pemakamannya dilakukan secara sederhana, jauh dari kemewahan. Sebagian menyebutkan bahwa pemakaman dilakukan dengan mengikuti tata cara lokal. Namun diam-diam, beberapa murid Hui-nya menyisipkan doa-doa tauhid di antara prosesi tersebut. Ia dimakamkan di Guangzhou dan hingga hari ini makamnya masih dijaga dan dikunjungi, meski banyak masyarakat tidak tahu apa sebenarnya nilai-nilai yang pernah ia pegang teguh. Yang menarik, Wong tidak meninggalkan kekayaan besar. Ia tidak memiliki rumah besar, tidak punya warisan tanah, bahkan tidak meninggalkan perguruan tetap. Tapi warisan sejatinya adalah murid-muridnya yang membawa nilai-nilai hidupnya ke berbagai penjuru Tiongkok dan Asia Tenggara. Nama-nama seperti Lam Sai-wing, Leung Fon, dan generasi selanjutnya menjadikan ajaran Wong sebagai dasar dalam membangun komunitas bela diri yang tidak hanya menekankan teknik, tapi juga akhlak. Mereka membawa warisan Wong ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, bahkan ke kalangan Tionghoa diaspora di Barat. Namun, warisan terbesar Wong tidak ada dalam jurus, tapi dalam pesan moral yang ia wariskan. Jika engkau hanya kuat di luar, maka engkau akan cepat hancur. Tapi jika engkau kuat di dalam, maka tak ada yang bisa menjatuhkanmu kecuali Tuhanmu. Kepergiannya adalah kehilangan besar. Tapi seperti bintang di malam yang gelap, Wong Fei-hung justru lebih bersinar setelah ia tiada. Ia menjadi legenda bukan karena mitos yang diciptakan film-film Hong Kong, tapi karena kenyataan hidupnya yang teguh dalam kesabaran, keberanian, dan keikhlasan. Sejak kepergiannya pada tahun 1924, Wong Fei-hung tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan rakyat. Justru, dalam kematiannya, namanya semakin hidup. Ia menjadi lebih dari sekedar seorang pendekar bela diri. Ia menjadi lambang dari sebuah zaman, dari nilai-nilai yang mulai punah, keadilan, keberanian, kerendahan hati, dan keteguhan moral. Di tahun-tahun setelah wafatnya, murid-murid Wong menyebar ke berbagai daerah. Mereka membawa ajarannya dalam bentuk aliran bela diri Hung Ga Kuen yang kemudian dikenal luas hingga mancanegara. Di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Thailand, perguruan-perguruan bela diri bermunculan dengan ajaran teknik dan nilai Wong sebagai fondasi. Beberapa bahkan mencatatkan silsilah perguruan mereka secara langsung kepada Po Ji Lam. Namun, seiring berkembangnya dunia hiburan dan perfilman Hong Kong di era 1950-an hingga 1990-an, citra Wong Fei-hung mengalami transformasi. Ia dijadikan tokoh layar lebar, diperankan oleh aktor-aktor besar seperti Kwon Tak-hing dan Jet Li.
Dalam film-film ini, Wong digambarkan sebagai pendekar tak terkalahkan, kadang jenaka, kadang heroik. Nama Po Chilam pun dimunculkan sebagai perguruan sakti yang melawan penjajah. Namun sesungguhnya, film-film tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil dari siapa Wong Fei Hung yang sebenarnya. Mereka mengangkat jurus dan laga, tapi menghilangkan keheningan spiritual dan kedalaman moralnya. Nilai-nilai sederhana seperti menolak sombong, membantu yang miskin, atau menolak kekuasaan tak terlihat dalam adaptasi modern. Terlebih lagi, jejak keislaman dan kedekatannya dengan komunitas Hui benar-benar dihapus dari narasi arus utama. Namun, sejarah sejati tidak bisa dipadamkan sepenuhnya. Di kalangan masyarakat Hui di Fosan, Guangzhou, bahkan hingga Yunnan dan Ningxia, nama Wong Fei Hung tetap dikenang sebagai pendekar jujur yang memiliki hubungan erat dengan komunitas Muslim. Mereka menyimpan kisah-kisah lisan tentang bagaimana Wong menolak makanan haram, bagaimana ia tidak pernah ikut menyembah patung, serta bagaimana ia mengajarkan muridnya untuk senantiasa bertawakal dan bertanggung jawab. Salah satu murid Hui-nya yang hidup hingga usia tua pernah berkata, "Ia tidak pernah mengajarkan kami untuk bertarung demi menang, tapi bertarung demi menghindari kezoliman. Ia mengajarkan kami untuk sujud, bukan pada tanah, bukan pada manusia, tapi pada Tuhan Yang Maha Esa." Ucapan ini menjadi saksi bahwa warisan Wong lebih besar dari sekedar teknik bertarung. Dalam dunia Islam, dikenal istilah amal jariah, amal perbuatan yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah seseorang meninggal. Jika prinsip ini diterapkan, maka Wong Fei Hung telah meninggalkan banyak amal jariah. Ilmu pengobatan yang menyembuhkan, ajaran moral yang membentuk generasi, kebaikan sosial yang melindungi kaum lemah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya." Dan Wong telah meninggalkan semuanya. Kini, hampir 1 abad setelah kepergiannya, Wong Fei Hung tidak hanya dikenang di altar film-film aksi, tetapi juga dalam hati orang-orang yang terus belajar dari hidupnya. Di perguruan-perguruan bela diri, anak-anak muda masih menirukan jurus-jurusnya. Di komunitas rakyat kecil, kisahnya masih disebut-sebut sebagai lambang keberpihakan pada kaum tertindas. Di kalangan Hui, ia dikenang sebagai pejuang diam yang hidup dengan cahaya tauhid. Warisan Wong Fei Hung bukan pada tempat ia dimakamkan, bukan pada patung-patung yang dibuat atas namanya, tetapi pada nilai-nilai hidup yang ia tanam dan terus tumbuh dalam diam. Jika engkau wafat, biarlah jasadmu hilang, tapi jika engkau pernah menanam kebaikan, maka engkau akan tetap hidup dalam ingatan yang bersih. Kata-kata ini pernah ia ucapkan kepada muridnya yang takut mati. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu justru menjadi gambaran tentang dirinya sendiri. Hari ini, jika kita mengenang Wong Fei Hung, maka kita tidak hanya mengingat jurus-jurus bela diri atau keberaniannya melawan penindasan. Kita sedang mengenang seorang manusia yang telah menyatukan kekuatan, kasih sayang, dan iman dalam satu kehidupan yang utuh. Itulah warisan sejatinya.